Bapak Ibu selamat pagi. Shalom, selamat Mari pagi. kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat setiap kasih anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami membawa seluruh hidup kami dalam mesbah-Mu yang kudus, untuk kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan ke akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Engkau beracara tengah-tengah kami. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Engkau memulihkan dan membangkitkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan ke setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan dan dipuji. Mari berikan pujian-Mu dan hormat bagi Allah kita. Haleluya. Yesus.
iringi dengan imanmu. Katakan, Yesus, aku cinta Engkau, selamanya aku cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, nama Tuhan. Ku cinta dengan suaramu ya. Ku cinta ya. Aku lebih lagi umat Tuhan. Aku kan memuji. Apapun yang terjadi, kami tetap memuji Engkau dan meninggikan Engkau yang ajaib. Katakan dengan imanmu, Yesus, ku cinta. Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami, dan Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau bermazmur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari katakan kepada kanan kirimu, memasuki gerbang Tuhan dengan sukacita. Amin. Dengan salam kirimu. Haleluya. Mari dengan salam saya kita tepuk tangan sebagai anak kita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku
Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dalam setiap musim kehidupan kita, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia mengubahkan setiap pandangan kita menjadi pandangan Kristus. Amin. Pagi hari ini kita mau minta Tuhan, biarlah pikiranku boleh menjadi sama dengan pikiranmu, dan biarlah kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami. Dan kita percaya Dia akan menuntun kita pada hal yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin, jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Mari bawa pujian penyembahanmu kepada Tuhan kembali pagi hari ini.
Bila pujian yang kami naikkan pagi hari ini menjadi doa kami Tuhan Yesus. Bahwasanya bahwa pertolongan Tuhan yang senantiasa tidak pernah terlambat bagi setiap kami, bahkan anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat surga, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Untuk kami senantiasa terus kami mengambil komitmen di dalam mengiringi Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Engkau berkenan di hati Tuhan. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan merupakan menjadi upaya yang baru di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Amin. Kami mempersembahkan jiwa roh tubuh kami di hadapan Tuhan Yesus. Pada tiba saatnya untuk kalau kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa tubuh kami, sehingga setiap benih firman Tuhan yang pagi hari ini kami boleh dengar Tuhan jatuh dalam hati kami yang subur, tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di setiap langkah kehidupan kami Tuhan, sebagai bekal kami di dalam kehidupan ini untuk kami mengiringi Tuhan sampai akhirnya Bapa. Terima kasih Bapak surga, persiapkan hamba-Mu Pak Indonesia yang akan membagikan firman pada pagi hari ini. Bila pengurapan hikmat telah turun atas hamba-Mu Tuhan, bila setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirnya sungguh berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan surga, kami semua yang hadir pada pagi hari ini siap untuk belajar, siap untuk dibaca oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap seluruh doa. Kami yang sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Sebelum saya sharing firman Tuhan hari ini, boleh nggak Bapak Ibu lihat ke samping kiri kananmu, katakan, kamu sehat nggak? Oke, semuanya sehat-sehat. Udah makan belum? Udah yakin? Siapa yang belum makan? Aduh, nanti kita selesai ini makan di bawah, Bapak Ibu sekalian. Sudah disiapkan makanan rohani dan makanan jasmani. Oke, tinggal kita bayar masing-masing. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Shalom. Setiap kita nih, baik orang tua maupun anak-anak, itu seringkali dipengaruhi dengan yang namanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang ada di sekitar kita. Kalau di sekitar kita yang kita lihat, misalnya contoh ada di TV di TV kan, kalau saudara suka ikut infotainment atau tentang artis-artis, ada yang kawin cerai bisa 3 kali, dan itu udah terbiasa di pemandangan kita. Kemudian ada juga yang suka ngobrol, kalau lihat orang tua maki-maki orang tua, marah-marah orang tua, suka sumpah-sumpah. Itu hampir setiap kali kita dengar, dan itu terekam di pemikiran kita, di otak kita. Kemudian tanpa kita sadari, apa yang terekam itu kemudian kita keluar ketika kita lagi konflik sama suami atau sama istri. Lu goblok banget sih. Terus kita ngomong sama anak kita gini, kamu kan gak pintar-pintar, kok kamu jadi anak siapa? Kok seperti anak setan? Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, itu dari mana? Kok bisa muncul hal-hal yang seperti itu di dalam pikiran kita? Karena seringkali apa yang kita lihat, itu yang terekam di otak kita. Kemudian itu akan muncul tanpa kita sadari ataupun kita sadari, karena sudah terbiasa lihat.
Nah, oleh sebab itu, biarlah kita belajar bagaimana supaya hidup kita ini enggak seperti apa yang terlihat, yang kita tonton, apa yang ada di lingkungan kita. Karena semuanya orang di lingkungannya kita itu istilahnya merokok, meminum, akhirnya tertransfer ke kita. Dia juga bisa, dia juga minum, dia juga mabuk, dia juga selingkuh. Dan bukan dia saja, mungkin juga orang gereja-gereja, tapi nggak ada di sini. Semuanya baik-baik saja, semuanya aman-aman saja, semuanya suami-suami adalah suami-suami yang baik, istri-istri adalah istri-istri yang baik, istri-istri yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata negatif, kata-kata yang sembarangan, kata-kata yang bukan berasal. Nanti saudara samping aja. Saya takut untuk ngomong. Kadang-kala kita ceplos. Kamu kok bodoh banget sih? Jadi suami kok nggak bla 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 bla. Padahal kita kan harus belajar untuk menghargai suami. Suami harus belajar untuk menghargai istri. Nah, itu dapat kita dari mana? Dapatnya itu ketika kita ada di dalam sebuah komunitas yang mengajar kita, menuntun kita kepada satu kebenaran. Apa itu, saudaraku? Tentunya bukan kebenaran manusia, tetapi kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, hari ini berkaitan dengan perayaan kemerdekaan yang ke-80 bangsa Indonesia. Nah, bagaimana supaya kita merdeka secara pikiran kita. Nah, hari ini judulnya mengenai healthy mindset, artinya mindset yang sehat. Kalau seseorang punya mindset yang sehat, maka yang keluarnya akan jadi sehat. Perkataan yang keluar pun juga akan jadi sehat. Kalau mindset kita sehat, ya, kalau segala hal yang berkaitan dengan cara kehidupan kita, pola hidup kita, perkataan kita, tingkah laku, karakter kita sehat, saudaraku, maka dampaknya akan sangat besar. Pengaruhnya itu kepada keluarga kita lebih dahulu, baru nanti kepada lingkungan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu untuk melihat sebuah kebenaran ini, bahwa hal yang terutama dalam hidup kita adalah pola pikir saudara menentukan hidupmu. Your mindset determines your life. Artinya pola pikir kita menentukan hidup kita. Kalau saudara pola pikirnya, hidupnya baik, benar, perkataannya baik, benar, itu akan menentukan hidup kita. Sehingga ketika ada kesulitan, ada problem dalam hidup kita, mindset kita udah benar. Saya percaya di balik persoalan yang saya hadapi, ada tangan Tuhan yang akan menolong saya, menolong keluarga saya. Saya percaya di balik setiap hal yang terjadi dengan hidup saya, itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Karena mindsetnya kita ini sudah ditanam dengan konsep yang benar. Mindsetnya kita sehat, maka yang keluar pun juga sehat. Saya bisa nangkap, kalau dalam satu sumur, kalau yang keluar air bersih, kita akan minum sehat. Tapi kalau sumur itu, sumur airnya itu campur garam ya, namanya apa ya? Kalau air bercampur garam, ya, pawai, payau. Saudara pun juga nggak suka minum. Nah begitu, kalau dalam satu sumber mata air keluar satu, gak mungkin keluar dua. Kalau satu sumber mata air, kalau dia keluarkan air tawar, ya air tawar. Kalau dia keluarkan air payau, ya. Jadi Bapak Ibu, gak mungkin dalam satu sumber keluar dua mata air.
Oleh sebab itu, ini mindset pola pikir kita ini harus sehat, dan kita harus mengisinya dengan apa, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saudara, kalau pola pikir kita, saudara, itu menentukan hidupmu. Itu sebabnya penting kita punya healthy mindset atau pola pikir yang sehat. Kenapa? Karena pola pikir yang negatif membuat hidup kita menjadi berat. Orang itu kalau berpikir susah terus, jadi seperti apa yang kamu imani. Kalau pola pikir kita, suami saya bekerja pasti dia diberkati oleh Tuhan. Kalau ucapan itu keluar terus menerus, itu konsepnya itu tertanam di sini sehingga yang negatif tidak ada. Suami saya hari ini nggak dapat berkat. Enggak. Yang keluar adalah suami saya bekerja karena Tuhan yang menopang dia dan memberkati dia. Itu konsep pola pikir yang sehat. Kan itu Alkitabiah. Katakan sesuatu yang baik, yang benar kepada suami kita atau keluarga kita, supaya apa yang tertanam di otak kita itu akan dideklirkan lewat perkataan kita, itu akan menjadi nyata. Apa yang kamu ucapkan, kata Alkitab, akan jadi padamu. Kalau saudara ucapkan mati aku, apa sedikit mati aku, ya jadilah sesuai dengan iman. Saudara, ya mari kita belajar, saudaraku, supaya hidup ini nggak jadi berat. Kalau pola pikir kita positif, sama-sama punya problem yang sama, kita akan kuat. Kalau suami kita pola pikirnya positif, kalau istri kita pola pikir positif, akan sama-sama. Ketika ada beban yang menekan, kita sama-sama kuat. Kenapa? Karena istri positif sehat pikirannya, suami positif pikirannya sehat. Dua-dua sama. Walaupun beban itu menekan sangat berat, tapi dua-dua bisa melaluinya. Kenapa? Karena dasarnya itu firman. Dasarnya itu firman. Nah, firman itu yang mengubah pola pikir kita sehingga perkataan kita tidak mati lagi aku. Enggak. Tapi yang keluar adalah bersama Tuhan ku lewati semua. Amen. Perkenanan Tuhan membuat kita bisa melalui segala hal. Amin, Bapak Ibu. Amen. Hidup jadi lebih mudah. Sampai kita bisa berkata bahwa free your life, artinya hidup kita ini menjadi ringan. Hidup kita ini menjadi sesuatu yang enteng banget, walaupun memang susah sulit, tapi pemikiran kita itu sudah isi dengan yang namanya firman. Kita baca firman Tuhan di ini. Bapak Ibu, kita baca sama-sama ya. Perhatikan baik-baik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, saya coba pisahin buat saudara. Lihat, perhatikan ya. Di sini nih, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga, jadi ternyata ada tujuan yang harus kita capai. Yang ini adalah kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna. Kalau kita nggak punya tujuan yang ini, saudaraku, maka kita tidak akan bisa sampai kepada apa yang Tuhan tulis. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita akan sama dengan dunia karena kita nggak tahu tujuannya kita. Kita akan sama. Orang lain kata bahwa ya nggak mungkin deh, anakmu nggak bakalan lolos ujian, anakmu nggak bakalan terima. Sorry ya, kalau orang yang pikiran sehat bersama dengan Tuhan, saya percaya anak saya pasti dapat terima, dapat pekerjaan yang terbaik. Itu adalah perkataan yang sehat, perkataan yang positif. Tapi kalau kita nggak punya tahu tujuan, kamu dapat membedakan. Kita nggak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak manusia, karena pikiran kita udah tertanam, terpola dengan pikiran dunia. Susah banget, sulit. Dengar baik, dalam segala kesulitan, kalau pikiran kita sehat, kalau kita tertuntun oleh firman Tuhan, dalam kesulitan pun Tuhan bisa pelihara kita. Amin. Saudara, ada satu contoh di dalam
Alkitab tentang Elia yang dipelihara sama burung gagak. Elia dengar perkataan Tuhan dan dia lakukan itu. Nah, kalau kita ini dengarkan perkataan Tuhan dan kita lakukan itu, konsep kita itu akan jadi sehat karena yang tertanam itu adalah firman, bukan perkataan manusia. Ya, pas waktu pandemi orang lain itu mengalami yang namanya kesukaran, kesulitan, saudaraku. Tapi pemeliharaan Tuhan itu terjadi kepada mereka yang memiliki konsep yang benar. Saya percaya bahwa dalam kesulitan sekalipun Tuhan itu tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Dia akan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Konsepnya itu dulu. Sehingga saudaraku, ketika Tuhan bekerja di dalam kesulitan-kesulitan itu, kita tahu ketika tiba-tiba ada berkat yang datang, kita akan berkata bahwa ini adalah berkat Tuhan. Ini bukan hal-hal yang kebetulan, bukan. Kalau saudara diberkati oleh orang, itu adalah sebuah rangsangan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan bagi saudara. Jadi itu bukan kebetulan. Segala hal yang terjadi dengan kehidupan kita itu bukan kebetulan, tapi ada rangsangan Tuhan di baliknya. Tapi kita harus tahu, ini kehendak Tuhan ataukah kehendak pribadi? Ini pikiran Tuhan ataukah pikiran kita? Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus punya healthy mindset? Karena kalau kita tidak bisa untuk mengerti kehendak Allah, akhirnya jalan kita akan berjalan menurut kehendak kita sendiri atau menurut keinginan daging. Bukankah keinginan daging yang seringkali bertolak belakang dengan firman Tuhan? Jangan mencuri, tapi kita karena kebutuhan kita ambil saja milik orang lain, kita tabrak aja. Jangan berkata kotor, tapi karena sudah saking jengkelnya kata-kata kotor yang keluar, kata-kata sumpahan yang keluar. Kata-kata itu negatif nggak? Kalau kata-kata sumpahan, makian yang keluar itu negatif nggak? Bapak Ibu? Negatif. Yang tidak harus kita ucapkan. Tapi kenapa itu bisa terucapkan? Karena itu otak kita udah tertanam dengan hal-hal yang bersifat bukan kebenaran, tetapi hal-hal yang bersifat dunia ini. Jadi mereka bisa sumpahin anaknya mereka bisa katain berkata bohong, mereka bisa ambil miliknya orang, mereka bisa korupsi. Itu biasa bagi Indonesia, negara konohan. Itu udah biasa. Tapi apakah kita harus sama dengan mereka? Kalau kita harus sama dengan mereka, tujuan kita nggak tahu ini. Kita nggak bisa membedakan. Akhirnya kita nggak bisa peka lagi terhadap suara Tuhan. Mana suara Tuhan, mana kehendak diri sendiri. Kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tujuan Tuhan itu supaya kita sampai kepada level ini, baik dan berkenan. Terakhir adalah sempurna. Itu tujuan Tuhan. Tuhan mau kita sampai kepada level yang namanya level pengantin. Jemaat Tuhan itu adalah pengantin wanitanya Tuhan. Kita ini sementara dipersiapkan untuk menjadi pengantin yang dewasa, bukan level anak-anak. Karena itu kalau level anak-anak berantem sedikit, marah, tapi selesai, baik. Tapi kalau engkau sampai kepada level yang dewasa, harusnya perbedaan itu terletak di pikiran kita. Kalau lagi berantem, kita harus baikin lagi. Dan benar-benar terisi di hati ini, benar-benar hati yang murni. Nah, hati yang murni, hati yang baik itu tidak mencelakakan istrinya, tidak mencelakakan suaminya dengan perkataannya. Jadi kalau Bapak Ibu, kata-kata kita itu keras, tajam, seperti pedang yang menusuk orang lain. Nah, kita perlu untuk perhatikan ini. Apakah mana kehendak Allah? Apakah itu baik ketika saya menyakiti istri saya atau suami kita, atau menyakiti karyawan saya, orang yang bekerja dengan saya,
Apakah menyakiti hati mertua saya? Apakah itu baik? Kalau itu bukan baik, berarti itu berasal datang dari dunia, bukan dari Tuhan. Tuhan menentukan supaya kita menerima yang baik. Tuhan mau supaya kita itu hidup berkenan kepada Dia. Kalau engkau mau hidup berkenan kepada Dia, berarti harus sejalan dong. Pikiranmu dengan pikiran Tuhan sama. Benar nggak? Bagaimana caranya pikiran kita sama pikiran Tuhan? Ya baca firman Tuhan kan setiap hari. Di sini dapat pengajaran firman Tuhan yang luar biasa. Saudara bersyukur punya gembala dan ibu gembala yang luar biasa, punya firman Tuhan yang mendarat, yang membangun dasar. Harus sama nih, berkenan kepada Allah. Dan apa ujungnya adalah sempurna, kita akan semua akan menjadi mempelai Kristus. Kesempurnaan. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jadi seringkali kita berjalan sesuai dengan kehendak daging kita. Tapi mungkin saudara bertanya begini, saya kan sudah ikut ke gereja, tapi kok masih bisa kata-kata kotor yang keluar dari mulut saya? Masih bisa tindakan saya itu menjadi tindakan yang menyepelekan orang lain. Kata-kata kita itu menyinggung orang lain, menyakiti hati orang. Tapi kita sendiri nggak rasa. Kenapa? Karena kedagingannya itu cukup banyak. Dan kedagingan itu kita tampung di otak kita, sehingga itu menjadi karakter kita. Ini yang harus dirubah. Bapak Ibu, kita diajar di gereja untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau kita datang ke gereja, kita melayani Tuhan, tetapi di gereja kita jadi malaikat, di luar gereja, di keluar pintu gereja kita jadi setan. Pertanyaannya, saudara, apakah kita itu sesuai dengan tujuan Tuhan? Apakah itu berkenan kepada Allah? Apalagi boro-boro sampai kepada kesempurnaan. Yang Tuhan mau supaya kita sempurna sama seperti Dia. Tapi pastor, susah untuk sempurna. Ya karakter saya, bawaan saya seperti ini. Saya adatnya keras dari bawaan, dari budayanya. Keras. Gak bisa berubah. Segala sesuatu di dalam Tuhan pasti bisa berubah kalau mau membuka hati. Kalau mau menerima teguran, kalau mau diajar, bisa berubah. Orang batu yang keras, batu yang keras, kalau ditetesin dengan air, tes, batu itu lama-lama apa? Jadi lubang. Padahal itu batunya keras. Hati manusia pun juga sama. Kita bisa dirubah, diubahkan. Kalau hari ini saudara pikiran kita tuh negatif dan tidak sehat, itu tertancap, kita perlu untuk merubah pola pikir kita. Nanti bagaimana cara kita merubah pola pikir kita, saudaraku, supaya kita sampai kepada tujuan ini, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kau harus merubah pola pikir saudara, pembaharuan pola pikir. Kita harus belajar untuk merubah pola pikir kita dari pikiran manusia menuju kepada pikiran Kristus. Apa yang harus kita lakukan ketika pikiran kita manusia, ketika pikiran kita ini nggak sehat, negatif semua, menuju kepada pikiran Kristus? Apa yang harus kita lakukan? Ini dia saudara, perlu yang namanya pembaharuan pikiran. Perlu yang namanya pembaharuan pikiran. Nah, saya coba membedah dari ayat yang tadi, dari ayat ini, Bapak Ibu, dari ayat ini, janganlah kamu menjadi serupa, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada dua hal saya coba bedah untuk kita, saudaraku, kita renungkan, kita belajar bersama-sama. Jadi ini yang terpenting bagi kita. Ketika kita sudah perbaharui pikiran kita, langkah yang harus kita lakukan adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa, saudaraku? Jangan kita punya pola pikir sama dengan pola pikir dunia.
pikir dunia. Orang mukul kita, orang buat jahat kepada kita, maka kita harus apa? Kita harus apa? Kalau orang gosipin kita, bilang kita selingkuh, bilang kita hidup nggak benar, apa yang harus kita lakukan? Ya, gosipin balik. Enak nggak? Semakin digosok semakin sip loh. Iya, benar. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dunia. Bagaimana saudaraku? Lihat ini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Perkataan atau pernyataan saya kepada kita sini. Jangan sampai anak-anak Tuhan memiliki pikiran duniawi. Kalau bahasanya sederhana gitu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan sampai kita ini yang sudah bergereja di tempat ini, tapi pikiran kita itu adalah pikiran duniawi. Pikiran dengan konsep yang banyak di pikiran kita, karena mindset yang tidak berubah. Tapi Alkitab menekankan, jangan kamu jadi serupa. Jangan kita punya pola pikir sama dengan pola pikir dunia. Nah, saudara, mari saya rindu untuk saudara renungkan baik-baik. Kita melihat pola pikir dunia itu sebenarnya kayak apa sih? Sebenarnya kita lihat. Ini lihat saudara, perhatikan. Saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Itu di sini bis. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setingginya langit di atas bumi, setingginya itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Lihat saudaraku, pola pikir dunia dan pola pikir Kristus. Pola pikir dunia, pola pikir Kristus. Lihat saudara. Kalau dalam ayat-ayat ini, setinggi langit dari atas bumi, setinggi itulah pikiranku dari atas pikiranmu, di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalan-jalanmu. Jalan-jalan Tuhan itu tinggi di atas jalan-jalan kita. Pikiran Tuhan itu tinggi di atas pikiran kita. Oleh sebab itu, perhatikan ini saudaraku. Berarti yang satu tinggi itu pikiran Kristus, itu pikiran yang sehat. Yang satu di bawah, benar nggak? Kalau dari ayat ini saudara bisa tangkap nggak? Yang satu pikirannya tinggi, yang satunya di bawah, benar? Sejauh pikiran Tuhan dari pikiran duniawi. Pikiran Tuhan tuh jauh. Dia menginginkan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya. Tapi konsepnya dosa sudah melekat kepada manusia, sehingga manusia itu terbuka untuk pikiran duniawi. Oke, mantap. Artinya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pikiran dunia itu rendah, di bawah, terbatas, limited. Benar? Kalau kita mau terus hang on dengan pikiran dunia, hidupmu akan menjadi rapuh. Kalau konsep dunia, pikiran kita itu dikuasai dengan pikiran gak sehat, negatif, sesuatu yang gak cocok dengan pikiran Tuhan, saudaraku, hidup kita akan jadi rapuh. Apa-apa sedikit, aduh, sudah deh, saya mundur aja dari gereja. Kena masalah sedikit, aduh, udah memang dia gak bagus. Orangnya tuh A, B, C, D, dan sebagainya. Gak bagus. Itu pikiran duniawi. Tapi Tuhan mau merubah konsep ini supaya kita memiliki prinsip. Justru di dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Justru ada banyak masalah itu membuat kita menjadi kuat dan kokoh, karena kita tahu yang bersama kita adalah Tuhan, bukan otak kita. Ayo sekarang mari rubah pola pikir kita, saudaraku. Karena Tuhan punya rancangan yang besar kepada kita, bukan rancangan dari dunia. Rancangan dari dunia tidak akan pernah membawa kita sampai kepada level yang paling tinggi. Tapi rancangan Tuhan, ketika kita rendah, kalau kita mau diperbaiki mindset
healthy mindsetnya kita menjadi mindset yang sehat, saudara, Tuhan akan bawa kita jauh ke atas. Tidak seperti dunia bawa kita ke atas dan dia kemudian rontohkan kita jatuh ke bawah. Banyak saudara, contoh, Bapak sudah usia berapa, Pak? 70. Oke. 70. Siapa lagi yang paling tua dari Oma usia berapa, Oma? 80. Oma mau tanya, ini untuk kita semua. Kalau melakukan hubungan seks pada di usia Oma yang 80 atau satu generasi di atas Oma, kakek dari Oma. Kalau hubungan seks sebelum menikah itu dianggap apa pada zaman dulu? Ya? Tidak baik. Aib, amoral, benar? Saya mau tanya anak muda. Maaf, ini kalau ikut teman-teman aja. Siapa sih namanya anak muda? Ya. Stefanus. Kalau sekarang anak muda melakukan seks sebelum menikah, ikut pola ikut dunia, itu bagus apa enggak? Enggak? Yakin? Punya teman-teman yang melakukan itu enggak? Enggak? Oh, puji Tuhan, kalau kita punya komunitas itu sehat dan benar. Nah, saudara perhatikan ini Bapak Ibu sebagai saudara Tuhan. Kalau kita tanya kepada orang tua kita, kakek nenek kita, hubungan seks sebelum nikah itu adalah tabu dan aib. Tapi kalau bagi anak-anak muda sekarang, saudaraku, dengar apa yang mereka katakan, enggak cool kalau belum merasain. Enggak cool kalau belum merasain. Enggak gaul. Nah, konsep itu terbangun kenapa? Karena tiap hari lihat di TV. Dan konsep itu terbangun karena kita dengar dari teman kita, lu udah berapa kali? Saudara, ini real. Saya nggak bicara jorok. Ini real. Kehidupan sekarang itu terbalik banget dengan 2-3 angkatan di atas kita. Itu terbalik. Dan Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, perubahan itu terjadi karena kita lihat terus ada di TV, ada dengan rekan-rekan, ada dengan teman-teman itu, dan mereka pakai sampai kepada satu titik, nggak apa-apa, itu wajar-wajar aja. Kalau nggak begitu juga bukan anak muda sekarang. Kalau orang tua yang ngomong kayak begitu, harus diapain saudara? Tempeleng. Saya mengatakan kepada orang tua yang ada di sini, konsep kita kalau benar, nasihat kepada anak-anak itu harus turun kepada mereka supaya mereka punya konsep yang benar, punya nilai yang benar. Karena nilai mereka itu menentukan hidup mereka. Pemikiran mereka benar, sehat, itu akan menentukan berkat Tuhan turun atas mereka. Saya bisa nangkap sampai di sini? Lihat Bapak Ibu saudara kasih dari Tuhan, supaya pada saat akhirnya kita tidak berkata bahwa udah biasa, itu tetangga saya juga begitu, itu yang di depan saya itu anaknya Pak Haji, anaknya itu coba sama. Enggak, kita harus punya pola pikir yang sehat, saudaraku. Nah, berarti apa, saudaraku? Ketika kita tahu bahwa setingginya langit dari bumi, setinggi itulah pikiran Tuhan dari atas pikiran kita dan jalan Tuhan dari jalan kita. Jika konsep ini sudah mengalami pembaharuan dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Yang kedua, kita perlu melihat ini, saudara. Berubahlah oleh pembaharuan. Dari ayat yang tadi, ini, saudara, ya. Dari ayat ini, saudaraku, kita sampai di kita sampai di poin ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau tadi itu janganlah kamu serupa dengan dunia. Yang kedua adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini, ya,
Ini dia, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kamu mau berubah, kalau kita mau berubah saudaraku, maka kita harus perlu melihat sebuah kebenaran ini saudaraku. Ya, yang tadinya sesuai dengan pola pikir dunia, yang tadinya pikiran kita sesuai dengan pikiran dunia, sekarang diganti. Yang lama kita install. Pikiran kita harus diinstal kembali. Harus diinstal kembali. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau misalnya ini kopi, tapi saya minum air putih, padahal ini gelasnya cuma satu-satunya. Kalau kopi itu warna apa? Hitam. Oke. Gimana caranya untuk ini diisi dengan air bening, air apa? Segar. Harus diapa? Dibuang. Harus dibuang. Kita harus install baru lagi. Konsepnya ini saudaraku, kita harus buang. Gimana cara? Apakah semudah itu ketika pikiran kita udah tertanam dengan pikiran duniawi? Apakah semudah itu dibuang? Kenapa, Bapak Ibu? Ya, susah dibuang ya. Contohnya apa, Bu? Contohnya apa? Yang jelek jadi baik itu susah juga, Pak. Oh ya, yakin? Ibu yakin? Oh my God. Sekarang kan begitu umumnya. Pengalaman ya, Bu? Apa curhat, Bu? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, lihat saudara, kita perlu untuk merenovasi. Kita perlu untuk membongkar saudaraku, bongkar ini pikiran ini saudaraku. Karena dari sini tetap peperangan. Saudara di hari Minggu datang di sini nih, berikan makanan firman Tuhan. Tapi setelah saudara pulang, peperangan itu terjadi saudaraku di otak, di pikiran. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian saudara datang lagi hari Minggu, dikasih lagi firman Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, gak cukup sekali untuk merubah mindset yang negatif, mindset yang gak sehat. Oleh sebab itu kalau ada komsel, yuk ikut komsel, karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Siapa sini yang gak pernah ikut komsel? Saya. Oke, nah setuju. Gak apa-apa, gak apa-apa Pak. Jujur itu lebih baik. Jujur itu adalah kesempatan untuk kita diperbaharui oleh Tuhan. Ya, gak apa-apa. Tapi harus ada punya kemauan untuk belajar, untuk ikut. Mungkin terbatas dengan mungkin kerja atau apalah. Tapi cobalah belajar untuk kita isi pikiran kita itu, supaya kita itu memiliki konsep yang seperti Tuhan, setinggi bukan rendah, terbatas. Kalau saudara punya pemikiran terbatas, mau diajak maju oleh Tuhan, nggak bisa deh, harus susah, aduh, gimana mau diangkat oleh Tuhan kalau pikiran kita itu terbatas, limited. Saya bisa nangkap sampai sini. Pak Giri main keyboard terbatas, lebih jago Pak siapa? Didi, Pak Didi ya, lebih agak mahir Pak Didi. Tapi ketika Pak Didi nggak ada, saudaraku, pakai apa yang ada? Pak Giri dipakai, tapi Tuhan bisa melengkapi. Mau belajar, mau belajar, Tuhan masih lengkapin. Kenapa? Pola pikir itu harus dirubah. Sewain aja itu pemain musik dari luar. Sewain aja pemain musik dari luar. Kalau kamu sewa pemain musik dari luar, kalau itu bukan pilihan Tuhan, dia akan membuat repot, membuat gaduh, membuat persoalan di tempat ini. Tapi kalau walaupun nggak bisa, walaupun masih lepotan mainnya, tapi kalau itu main dari hati, itu nyanyian terbaik yang Tuhan dengar. Nah Bapak Ibu, apapun itu, pimpin pujian, main musik, tapi yang penting dari hati itu keluar. Saudara, satu saat istri saya mau pimpin pujian. Istri saya itu gak bisa nyanyi,
jujur. Tapi waktu saya dengar, miris banget. Tapi Tuhan tegur saya gitu ya. Kamu kepingin cari orang yang hebat untuk memimpin pujian, tapi aku cari dia. Aku nggak butuh yang namanya skill yang hebat, tapi aku butuh kerendahan hati yang mau. Saya langsung duduk diam. Fales di telinga manusia, tapi telinga Tuhan itu adalah nyanyian yang sempurna di hadapan Tuhan. Saya ditegur begitu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ini bukan curhat, tapi memang kenyataan. Saya orang itu yang lebih senang itu untuk bagus, baik, dengarnya, tidak membuat orang bete di dalam gereja. Tapi ya begitulah Tuhan kasih, tapi kita harus belajar untuk menerima. Harus belajar untuk menerima. Nah saudara, itu dimulai dari mana? Pola pikir. Tapi setelah itu saya bilang, saya coba kamu belajar untuk dengar lagu baik-baik. Kalau kamu nggak bisa, saya bantu. Jadi istri saya WL, saya yang bantu. Untuk memulai lagu, kadang saya yang bantu. Tapi kalau dia sudah paham, ya dia gitu. Nanti ya saya bantu begitu sehingga dia bisa ikut ritmenya, nada-nadanya. Walaupun memang agak fals-fals, tapi saya tutup. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini saudara 4 hal yang perlu kita pelajari. Berapa menit lagi Ibu Gembala? 4 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah bahwa pembaharuan budi. 4 hal yang harus dibutuhkan oleh kita untuk merubah mindset pikiran yang salah, pikiran yang gak benar, pikiran yang gak sehat. Pembaharuan budi. Nah pembaharuan budi ini saudara, kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu namanya itu adalah anakainosis. Anakainosis itu adalah punya pengertian, itu adalah bahwa pembaharuan atau renovasi. Kalau saudara punya rumah yang sudah lama, yang kalau didorong gini terus ininya jatuh, lapuk ya. Ya, kalau temboknya udah lapuk, didorong gini kemudian dia jatuh sendiri. Pasirnya itu perlu direnovasi. Perlu direnovasi. Kalau kita uang pas-pasan, kita butuh yang namanya dikupas ini semennya, kemudian dibikin tambah lagi dengan semen yang baru. Itu direnovasi. Nah Bapak Ibu, jadi arti kata ini pembaharuan budi itu menunjukkan pada perubahan yang terus menerus. Nggak cukup sekali perubahan yang terus menerus, itu nggak cukup sekali. Nah bagaimana supaya otak kita ini dapat berubah, pembaharuan budi kita, pikiran kita, kehidupan kita berubah. Itu nggak cukup sekali dengar firman Bapak Ibu, harus terus menerus. Pembaharuan itu terjadi karena kamu connect dengan Tuhan, connect dengan firman Tuhan, sehingga pola pikirmu menjadi pola pikir Tuhan. Jadi terus menerus, bukan cuma satu kali, bukan cuma pas ibadah. Oh saya mengerti, terus pulang nggak ngerti lagi, lupa. Manusia ini penuh dengan kelupaan. Ketika dia dengar sekali, oh ya saya harus begini, tapi pulang ketika melihat realitas kehidupan, lupa semua. Kembali lagi dunia. Saya bisa nangkap sampai di sini. Itu jadi kita pembaruan itu harus terus, pembaruan budi itu harus terus menerus. Yang kedua adalah kalau orang dibentuk terus menerus, dia mengalami proses perubahan. Nah proses perubahan adalah proses yang sifatnya berkelanjutan. Itu melibatkan, saudara harus mengalami yang melibatkan waktu untuk dengar firman Tuhan atau duduk sendiri merenungkan firman Tuhan. Siapa yang suka baca firman Tuhan setiap pagi? Gak apa-apa, jujur aja, boleh angkat tangan gak? Gak apa-apa, gak marah kok.
Kalau saudara jujur, Tuhan pun juga senang. Tapi itu adalah sebuah pembelajaran bagi kita supaya proses perubahan itu terjadi. Proses perubahan itu terjadi ketika kita dengar firman Tuhan, kita baca sendiri, kita renungkan. Dan kemudian selain saudara baca firman, minta Roh Kudus pimpin kita supaya pembaruan pola pikir kita ini jadi benar. Yang tadinya kalau pas turun dari tempat tidur langsung pegang HP. Ada apa ya message yang masuk ya? Siapa yang seringkali bangun tidur terus kemudian langsung pegang HP, nggak berdoa dulu? Gak apa-apa. Jujur. Tuhan senang saudara. Tuhan senang saudara. Siapa yang seringkali ketika bangun tidur, kopi mana? Kopi mana kalau orang Papua bilang kopi mana? Kamu mau kemana? Jangan tanya. Kalau orang sini kopi mana? Artinya kopi Yang langsung baru bangun tidur langsung tanya, kopinya mana? Benar? Suka kopi? Atau saudara ketika yang baru bangun dari tempat tidur kemudian saudara melakukan aktivitas tanpa connect dengan Tuhan. Ini pun juga adalah sebuah hal yang perlu untuk dirubah. Karena proses perubahan itu melibatkan hal yang berkelanjutan. Jadi tiap pagi bangun, taruhlah kalau tahun-tahun depan, mulai dari sekarang kita ketika bangun nggak pegang Alkitab, nggak baca Alkitab. Sekarang kita mulai ketika saudara dengar untuk memproses pola pikir yang sehat, kita mulai baca Alkitab. Besok saudara duduk yang sama, saudara baca Alkitab. Besok lagi saudara bangun tidur, saudara baca Alkitab, saudara berdoa. Lama kelamaan saudara akan menjadi seperti Kristus, pola pikir saudara seperti Kristus. Kenapa? Karena mindset saudara, perubahan itu ditentukan dari proses yang terjadi, proses yang kita jalani, proses yang kita lakukan setiap hari, bukan cuma satu kali. Pasti ingat dia lakukan, besok lupa, besok nggak bikin lagi. Mari kita belajar Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Karena itu kita butuh Roh Kudus yang akan mengingatkan, kamu kayaknya belum baca Alkitab deh, ayo baca Alkitab. Oh ya Tuhan, ampuni saya. Baca Alkitab, baca firman, berdoa. Karena itu hidup saudara. Saudara, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Benar, kita nggak bisa hidup sekaya apapun, punya materi, punya kekayaan banyak sekalipun saudaraku, semuanya akan hilang kalau saudara nggak punya connect dengan Tuhan. Bukan berarti Tuhan yang jaga akan berkat saudara, enggak. Tuhan tetap memberikan berkat, tapi yang membuat berkat kita itu tertahan itu adalah ketika kita nggak connect dengan yang memberi hidup. Kita connect dengan harta, kita connect dengan kelimpahan, kita connect dengan yang namanya tabungan kita, deposito kita. Padahal yang memberikan hidup, memberikan uang bagi kita yang Tuhan percayakan itu adalah Tuhan, bukan hasil kerja keras kita. Kalau konsepnya benar, kalau pikirannya benar. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong perhatikan ini. Konsep kita harus benar. Berkat yang suamimu bawa pulang atau berkat yang istrimu bawa pulang, itu bukan datang dari hasil kerja kerasnya dia, tapi dari intervensi Tuhan untuk membuat berkat itu turun ada dalam rumah tangga kita. Kalau konsepnya benar. Tapi kalau konsepnya salah, mobil kan dari hasil suami saya yang bekerja. Kalau suami ibu dan nggak diberikan kekuatan oleh Tuhan, maaf kata, nggak bakalan ada mobil di rumah. Saya bisa nangkap hamil di sini. Jadi semuanya itu datang dari pemberi hidup, bukan dari hasil usaha kita. Kalau konsepnya benar. Yang ketiga adalah tentunya ketika kita diproses itu bukan cuma satu kali, tapi berkelanjutan. Itu harus ada dampak perubahan. Dampak perubahan yaitu perubahan pikiran kita ini akan berdampak pada tindakannya dan karakter seseorang. Kalau kita sudah dulu lama dengan Tuhan, sudah baca, kemudian
sudah baca dengan firman, kita sudah punya waktu dengan Tuhan, proses perubahan ini kita akan berdampak. Dampaknya adalah hidup saudara, kok papa beda ya? Kok sekarang kata-katanya halus? Kok kata-katanya sekarang memberkati ya? Kok ibu sekarang gak judes lagi ya? Mukanya udah gak kayak lagi kalau lagi disentil sama Bu Gembala, mukanya gak kayak pepaya busuk. Mukanya sudah mulai berseri-seri. Ah iya Bu Gembala, terima kasih ya untuk tegurannya. Saudara, itu dampak dari perubahan. Kalau dia mau firman itu bekerja dan Roh Kudus pimpin bacotnya nih, pimpin mulutnya, pimpin perkataannya, dampaknya akan kelihatan, saudaraku. Ini dampak akan kelihatan. Akhirnya dampak yang kelihatan ini lama kelamaan jadi karakter. Orang yang mencuri dilahirkan pada dasarnya mencuri atau enggak? Enggak. Kenapa enggak? Ya. Awalnya coba-coba, awalnya tuh lihat tuh itu bisa nyolong motornya orang, dapat uang dalam waktu sekejap, kok bisa banyak, bisa beli handphone baru, bisa beli yang lain-lain. Karena lingkungan mempengaruhi, saudara. Tapi ketika saudara berada dalam lingkungan perubahan, proses perubahan itu terjadi, saudaraku, maka perubahan itu akan memberikan dampak bagi kehidupan kita. Yang tadinya suka tinggi, ketika dengar orang ngomong kemudian darah tinggi, terus mulai marah, mulai apa, mulai yang penting gua aja, nggak peduli dengan orang lain. Sekarang ketika ada proses perubahan, dampaknya harus terjadi. Mulai menghargai orang, mulai menyapa orang, mulai juga melakukan yang terbaik bagi orang lain. Itu dampaknya, saudaraku. Dan yang terakhir adalah hidupnya jadi berbeda. Yang tadinya ketusnya luar biasa, yang tadinya itu sulit untuk mengampuni, yang tadinya kalau lihat muka orang gak mau ditemui, gak mau sapa. Ketika dia hidup, ada perubahan dalam hidupnya akan jadi berbeda. Dia nggak mau menyusahin orang, tapi belajar untuk membuat yang terbaik bagi orang lain. Kita harus mengalami yang namanya transformasi, saudara. Kita harus mengalami ini, saudara. Kita harus mengalami yang namanya transformasi hidup melalui perubahan pikiran, cara pandang kita yang dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Kalau nggak mungkin. Saudara mau kepingin untuk ganti mobil dari Avanza atau dari Wuling ganti ke Innova. Kalau kita nggak berusaha, bagaimana kita bisa ganti mobil Wuling? Saudara, saya punya mobil Wuling juga. Tapi kalau saya nggak berusaha, bagaimana saya bisa punya Innova yang lebih mahal? Kalau saudara punya Innova, kalau saudara mau ganti kepada Pajero misalnya, bagaimana saya bisa ganti, saudara? Ini belajar dan mulai perubahan, transformasi hidup melalui perubahan pikiran ini yang saya harus bekerja. Tapi jangan fokusnya kepada tujuan, yaitu mengganti mobil. Fokusnya bagaimana supaya saya berkenan di mata Tuhan. Jika engkau berkenan di mata Tuhan, sangat mudah Tuhan balik keadaan dari Wuling menjadi Innova. Amin. Tapi juga jangan lupa Bapak Ibu, dari istri satu menjadi istri satu. Jangan, itu pola pikir yang gak sesuai dengan pola pikir dunia. Nah, gimana kita lihat, saudara Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan? Kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, bagaimana kita merubah pola pikir kita yang existing, salah atau negatif atau duniawi atau yang tidak sehat? Mari kita lihat. Ini saudaraku, untuk merubah pola pikir kita. Jadi
Saya ambil dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ini lebih jelas. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu. Stop dulu. Isi apa? Pikiranmu. Isilah pikiranmu dengan apa? Nah, stop, kita baca sama-sama. Ulang, 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai. stop. Hal-hal yang bernilai. Kalau kata-kata saudara itu bernilai rendah, maka banyak orang tersinggung di situ. Maka banyak orang sakit hati. Dasar, misalnya saudara bilang dasar monyet, tapi waktu dalam hati saudara, berarti perkataan saudara nggak bernilai. Dasar si A, si B, si cerewet, dasar ini tukang tipu, misalnya contoh, itu nggak bernilai. Kualitasnya nggak ada, rendah. Oke, sampai di sini saudara mengerti? Isilah pikiranmu dengan hal yang bernilai. Terus yang dipuji, yang patut dipuji. Kalau perkataanmu, perbuatanmu patut dipuji, layak nggak Tuhan dipermuliakan? Belajar untuk isi pikiran kita itu dengan hal yang bernilai, yang patut dipuji. Yaitu apa, saudara? Kita baca sama-sama. 2, 3. Yaitu stop. Hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar. Kalau suami melakukan hal yang benar, hal-hal yang terhormat, hal-hal yang adil, yang murni, yang manis, yang baik, itu semua itu harus diisi pikiran kita. Begitupun juga dengan istri, begitupun juga dengan anak-anak. Jangan isi hal-hal kita dengan hal yang kotor, yang sampah. Kalau saudara isi perkataan-perkataan saudara, perbuatan saudara yang sampah, berarti saudara itu adalah tempat sampah. Bukan hal yang nilai. Kita harus isi pikiran kita, saudaraku. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal yang bernilai, yang patut dipuji, hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis, dan sebagainya, yang baik. Saudara, berarti ketika cara saudara berubah pikiran, gimana kita isi pikiran kita, apa yang membuat orang lain susah untuk mengampuni? Apa yang membuat seseorang susah untuk mengampuni? Karena pikirannya dia itu seperti ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Dia berbuat salah, kok saya harus mengampuni? Lihat saudara, apa yang membuat seseorang itu susah untuk mengampuni? Karena pikiran itu sudah tertanam terlalu lama. Nah, itu harus perlu di install. Perubah pikiran kita. Saudara, dia berbuat salah, kok saya yang harus mengampuni dia? Rugi dong. Kalau saudara hitung untung ruginya dalam hal yang seperti ini, saudara, kita nggak bakalan jadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita nggak bakalan jadi sama seperti Tuhan inginkan, yang itu sampai kepada titiknya sempurna. Mana ada yang mau rugi? Makanya tidak mengampuni. Kita nggak mau mengampuni, itu daging banget, itu benar-benar manusia duniawi banget. Tapi orang yang punya konsep yang benar, dia akan tunggu, dia akan sabar, dia akan berkata bahwa maafkan saya salah, padahal dia nggak salah. Tapi orang itu memiliki kerendahan hati, itulah orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu terus rendah hati, mau supaya terjalin hubungan yang terbaik, hubungan yang bagus, yang manis, yang sedap, yang benar, hubungan yang terhormat. Nih saudaraku, hubungan yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis, yang baik. Itu yang orang itu kejar. Itu karena Roh Kudus bekerja di dalam hati. Itu karena dia mau merubah konsep pola pikirnya. Healthy mindsetnya itu benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bukankah kita berkata bahwa ampunilah orang yang melakukan kesalahan kepadamu, seperti aku mengampuni kamu, kamu juga harus melakukan. Itu konsep yang benar. Itu konsep pikiran yang sehat, mindset yang sehat. Itu sebabnya firman Tuhan ngomong apa kepada kita, saudaraku. Kita lihat sebagai ayat terakhir ini bagi kita. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua.
Kita perlu isi ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Yang kesukaannya ialah Allah Tuhan yang merenungkan siang dan malam. Isilah pikiran kita, lakukanlah ini sehingga saudara, pemikiran saudara bisa mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh dengan kerinduan Tuhan bagi kita, saudaraku. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita. Saya di sini berdiri bukan untuk memojokkan siapa-siapa, tapi saya sampaikan firman Tuhan. Karena saya nggak ada connect dengan Pak Obaja, dengan Bu Gembala, nggak ada. Tapi saya berdiri berdasarkan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, supaya kita benar-benar merdeka. Benar, Bapak Ibu? Ya. Sama-sama merdeka. Sekali lagi merdeka. Merdeka. Saudara harus memiliki healthy mindset, pikiran yang sehat. Amin. Iya, saya undang para pelayan Tuhan untuk maju depan, kita nyanyikan pujian ini, satu pujian bagi kita, saudaraku. Biarlah ini menjadi perenungan yang luar biasa untuk kita. Kita mau belajar untuk ya. Oke. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di takkan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sekali lagi katakan, sebab Engkau mulia.
hati dengan roh-Mu Tuhan. Ubah hati, ubah pikiran kami, ubah hati, ubah pikiran kami, Yesus. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib, perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Bahwa Engkau besar, Engkau terlalu ajaib, Engkau besar bagi kami Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Tuhan, kami harus akui dalam hidup kami bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang besar, Allah yang memperbarui hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan dalam hidup kami selain daripada Engkau saja satu-satunya bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah terus Engkau sendiri membaharui hidup kami, membuat kami Tuhan Yesus mengerti firman-Mu dan merubah pola pikir kami, sehingga pola pikir kami menjadi pola pikir yang sehat, pola pikir yang searah dengan firman-Mu, pola pikir yang terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami berdampak, hidup kami bernilai, berkualitas. Karena itu yang Tuhan mau, sampai kami sempurna, dan ketika Engkau datang kami semua dirubah dalam sekejap mata, karena kami layak untuk menjadi pengantin wanitanya Tuhan dalam hidup-Mu. Persiapkan gereja-Mu Tuhan, untuk ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kami semua jemaat Tuhan yang hadir ataupun yang masih di rumah sama-sama terangkat dan tidak ada yang ketinggalan di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba sudah sampaikan firman Tuhan, berbicara terus dari hati kami, supaya kami terus senantiasa mau untuk senantiasa memperbarui dari hari ke hari pola pikir kami, sehingga pola pikir kami menjadi pola pikir sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus untuk hari-hari yang sudah kami lalui bersama Bapak. Bapak yang baik, Bapak telah berbicara melalui dengan firman Bapak. Terima kasih Bapak untuk Bapak Yosi yang sudah
menyampaikan firman-Mu sehingga kami bisa santap firman-Mu ini dan menjadi perjalanan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Bapak yang baik, di sini kami telah memberikan sedikit persembahan Bapak. Berkati Bapak setiap tangan-tangan jemaat-Mu ini Bapak, yang selalu memberi Bapak apapun pekerjaan dan usaha kami Bapak. Berulang kali selalu memberkati Bapak, berkati Bapak juga kesehatan kami Bapak, agar kami selalu datang ke hadirat-Mu Bapak. Begitu juga dengan saudara kami Bapak di pagi hari ini yang tidak dapat hadir dalam keadaan sakit Bapak. Biarlah Engkau jamah Bapak, anak kami Cio Bapak, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Biarlah Engkau pulihkan kesehatannya Bapak. Bapak yang baik, biarlah persembahan ini dapat diperoleh untuk memperluas kerajaan Bapak. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Kalau sama satukan hati sebelum mengakhiri ibadah yang pagi hari ini. Bapak, kembali kami datang di hadapan-Mu dan mengucap syukur buat ibadah yang telah kami laksanakan pada pagi siang hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap pola pikir kami yang selama ini salah, setiap pemikiran-pemikiran yang selama ini bukan dari Tuhan, pagi hari ini Tuhan telah isi dengan pikiran-pikiran yang baru. Setiap kebenaran firman Tuhan, setiap kebaikan, setiap yang mulia boleh senantiasa mengisi seluruh pemikiran kami Tuhan. Sehingga sepanjang hidup kami di dalam mengiringi Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh maksimal Tuhan. Terima kasih Bapak surga, materkan firman-Mu pada pagi hari ini tentang setiap pribadi kami Tuhan. Kami sepakat berdoa untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini Pak Yosia. Biarlah Tuhan yang senantiasa terus memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga dan memberkati pengembalaan di Depok Tuhan Yesus. Bahkan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di pundak hamba-Mu, kami percaya dengan kemaksimalan boleh terjadi atas kehidupan gembala Pak Yosia di Depok Tuhan. Terima kasih Bapak surga, kami serahkan kehidupan keluarga bersama dengan anak-anaknya. Kami percaya bahwa pemeliharaan Allah yang ajaib menyertai keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat gembala kami Bapak Obaja Irawan yang memimpin di gereja ini Tuhan. Kami bersyukur biarlah pengurapan nikmat Allah jauh turun atas hamba-Mu, roh pengembalaan yang senantiasa terus Tuhan tambah-tambahkan Tuhan, kesehatan, kekuatan dan penghiburan yang menyertai kehidupan keluarga hamba-Mu bersama dengan Budia, Salsa maupun Sharon. Kami percaya Tuhan yang senantiasa memelihara keluarga ini dan Tuhan yang senantiasa membawa keluarga ini semakin hari semakin naik bukan turun Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan seluruh jemaat yang ada yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan hari-hari ini ke depan, kami mau melibatkan Allah di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kekristenan kami, hadir pasar kami semakin bertumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan kami. Dimanapun kami ada, Tuhan percayakan, baik di lingkungan kami, di keluarga kami memiliki dampak yang baik atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Roh Kudus, dan juga bersyukur buat setiap jemaat-jemaat yang hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami. Apapun kesibukan mereka, apapun kendala yang mereka alami, saudara kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat gereja ini Tuhan Yesus. Setiap program gereja yang kami lakukan, baik komsel yang ada di GMI, komsel yang ada di KSB maupun di Depok sekarang, komsel yang lain, kiranya Tuhan tambah-tambahkan bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk setiap program gereja untuk kami bulan depan akan menyusun untuk panitia Natal untuk kami, baik itu dari kaum muda, baik itu dari kaum ibu. Kami serahkan sepenuhnya setiap program gereja ini dalam tangan Tuhan. Saudara kami percaya bahwa kami perlu kehadiran Tuhan setiap program ini. Kami perlu campur tangan Tuhan di dalam setiap program kami Tuhan Yesus. Kerinduan kami untuk kami memiliki tempat ibadah tersendiri Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah jawaban bagi setiap doa kami. Engkau adalah jawaban bagi setiap kerinduan kami untuk kami boleh memiliki tempat gereja tersendiri Tuhan. Terima kasih Bapak surga, diberkatilah juga lingkungan di mana gereja ini ada. Kami melepaskan dari sejahtera Allah turun atas lingkungan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan, yang hari-hari ini kami memperingati 80 tahun bangsa kami merdeka. Biarlah Tuhan yang senantiasa terus memimpin bangsa ini. Tuhan yang memimpin pemerintah pusat hingga daerah Tuhan Yesus. Bila kami melepaskan takutkan Tuhan boleh senantiasa menyertai setiap pemerintah pusat maupun daerah Tuhan.
Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kalau kami berangkat dari rumah kami masing-masing saat di tempat ini dalam keadaan selamat. Demikian juga ketika kami pulang, Tuhan sertai kami, bahkan lebih daripada itu Tuhan Yesus. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal menyertai setiap langkah kehidupan kami hari ini ke depan. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, menyerahkan Pak Welly, saudara Satria, Mama Chelsea, apapun yang mereka alami, kami mohon, kami panggil nama yang berkuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kuasa-Mu menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Buat mereka mengalami pertolongan yang dari Tuhan, sehingga mereka semakin kuat, semakin tangguh di dalam iman. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, angkat tanganmu. Sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Ku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus kelak akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita masuk ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.